Salam Pak Mias. Ya, salam Bapak. Jadi Pak Mias yang duluan coaching saya Oh begitu? Ya, Bapak yang duluan coaching saya, baru nanti saya coaching Bapak lagi. Baik, kalau begitu mungkin sebelum kita mulai Bapak, mungkin perlu sedikit konfirmasi saja untuk skenario ceritanya Bapak ini. Jadi ada anak Novi yang kerasukan begitu ya Bapak? Ya, bukan kerasukan. Dia Hah? bukan kerasukan, tetapi dia ini bukan kerasukan, tetapi Buat apa nih? dia mendapat Terikat satu gangguan dari roh gaib, yaitu nenek atau apa? roh leluhur begitu ya? Bayinya Iya. yang terus mengikuti dia. Bapak punya suara putus-putus Bapak. Hujan lebat, Bapak. Hujan lebat di sini. Ini Guntur ada bunyi putus patah punya ini. Makanya ini jaringan kurang bagus mungkin. Nah. Jadi anak Novi ini dia mengalami kebutuhan khusus, yaitu dihinggapi oleh roh gaib. Iya. Yang mengakibatkan orang lain atau anak-anak lain merasa trauma terhadap kelakuan anak ini. Tidak. Kira-kira seperti itu. Iya, iya. Bapak ini teman-teman ada ini tunggu di grup mau presentasi ini saya ada ketik WA dikirim kasih dulu. Baik Bapak, kalau begitu nanti Bapak rencana mau bertemu guru senior terus bertemu orang tua Novi dengan orang tua siswa lain untuk cari solusi ya Bapak? Iya. Terus kemudian komitmen Novi menemui Novi pertama kali, lalu hari berikut manggil orang tua Novi ya sudah. Berarti kita mulai ya Bapak? Ya, mulai. Saya sambil lihat ini apa nih. Ya. Halo, Bapak. Ya, iya Bapak. Ya, silakan masuk Bapak. Ya. Salam, mohon maaf Bapak. Salam Bapak Mika. Ya, mari. Duduk dulu. Ya, Bapak. Ya. Ini bagaimana Bapak? Saya ini ada sedikit masalah ini. Iya, bagaimana? Coba Bapak cerita. Saya mau datang ketemu Bapak kok. Cerita minta pikiran Bapak. Oh iya. Bisa kok tidak? Jangan sampai saya mengganggu Bapak. Bisa Bapak, bisa. Sangat bisa. Jadi coba Bapak punya tujuan ini, coba Bapak omong dulu. Ya, ini saya datang ini dengan maksud saya mau cerita sedikit. Saya punya persoalan di kelas. Saya punya persoalan ini saya punya anak satu ini. Iya. Ini dia nama Novi. Iya, Novi kenapa Bapak? Nah, dia nama Novi. Ini apa? Ini dia punya kelakuan ini agak sedikit aneh, Bapak. Iya. Coba Bapak cerita. Agak sedikit aneh. Ya. Nah, dia ini kalau anak-anak ganggu dia,
Iya. itu berarti dia akan seperti tanganga begitu melihat anak-anak ini eh, dengan tenang dan dia tunjuk tunjuk anak-anak itu. Baru ketika anak-anak itu takut dan lari meninggalkan dia, Iya. dia ikut terus, dia ikut terus dan ini sudah hampir 3-4 anak yang menjadi korban atas tindakan ini anak, begitu. Iya. Begitu, Bapak. Ini saya mau datang konsultasi dengan Bapak ini. Oh iya. Jadi Bapak punya maksud bagaimana supaya anak Novi ini dia tidak seperti itu lagi, kok Bapak? Iya, Oh iya. karena ini dia sudah mengganggu bukan saja anak-anak di sekolah, Bapak. Oh. Tetapi dia punya tindakan ini sudah merambat sampai pada orang tua siswa dan orang tua siswa datang untuk mengadu dengan saya ini, Bapak, Oke, oke. terhadap anak punya tingkah laku ini. Ini yang saya sendiri berpikir tidak bisa. Saya cari jalan untuk berdiskusi dengan guru senior ini yang saya datang ketemu Bapak nih. Oke, baik Bapak. Kalau begitu kira-kira Bapak bisa buat apa? Nah, kira-kira apa yang Bapak miliki atau yang ada di sekitar Bapak yang bisa Bapak gunakan untuk hadapi persoalan ini? Nah, ini namanya anak kecil tuh Bapak. Dia kan di sapu kelas 1 ini, 1B ini, dia anak kecil yang susah untuk saya sudah sampaikan kepada dia untuk Novi, kamu harus banyak berdoa supaya ini tingkah laku kamu itu jangan begitu. Iya, Saya betul. sampaikan kepada nasihat. Saya sudah nasihati dia, Bapak. Saya Iya, sudah nasihati. iya. Tapi tetap ini, Lalu setelah Bapak nasihati, ada perubahan tidak Bapak? nah, ketika saya nasihati Iya. ini perubahan itu 1 hari saja. Jadi dia keluar, ketika dia keluar pergi belanja, saya nasihati, Novi, kalau kamu keluar belanja langsung masuk kelas. Iya. Boleh kamu keluyuran lagi, Iya. begitu. Baik Bapak, artinya itu satu solusi yang Bapak sudah lakukan, tetapi tidak menyelesaikan masalah anak Novi ini. Nah, coba Bapak pikir kembali, Bapak ingat lagi, mungkin ada cara lain yang bisa Bapak lakukan. Mungkin ada cara lain yang bisa Bapak gunakan untuk mengatasi anak Novi ini supaya dia tidak lagi seperti itu mengganggu teman-temannya di sekolah. Saya kurang dengar nih, Bapak. Coba Bapak bisa ulangi. Oh iya, Bapak. Jadi ya itu cara pertama Bapak menasihati. Nah, ternyata anak Novi tidak terlalu, maksudnya perubahannya hanya sebentar saja begitu. Nah, Bapak kan maunya supaya dia terbebas dari gangguan itu lalu tidak mengganggu teman-temannya kan, Bapak? Nah, coba Bapak Iya, pikir iya. lagi, pasti ada cara lain yang bisa Bapak lakukan juga untuk untuk mengatasi anak Novi ini. Coba Bapak pikir lagi dulu. Eh, saya sudah ini panggil guru agama. Oh, guru agama ya. Saya panggil guru agama datang kok berdoa kasih dia juga. Iya, Karena ini kan, yo keadaan model begini tidak bisa kita nasihat saja toh Bapak. iya, Apalagi dia itu sudah terkontaminasi dengan gaib ini. iya. Kita sendiri juga sebagai wali kelas saya takut juga itu Bapak. Iya, Dengan keadaan anak ini. Jadi saya panggil guru agama datang kok sudah doakan itu. iya. Selain guru agama mungkin pihak mana lagi yang Bapak bisa bangun komunikasi untuk cari solusi bersama selain guru Nah, agama? saya ada rencana Bapak, Iya, iya Bapak. saya ada rencana Iya, untuk
apa mau panggil dia orang tua supaya kasih tahu. Wah, iya, Nah, iya, saya ada panggil ini orang tua untuk iya. kalau bisa orang tua datang kok kita diskusi menyangkut anak punya tingkah laku ini. Oke, oke. Begitu. Kalau begitu berarti ada guru agama, ada orang tua. Dengan anak Novi sendiri, tadi Bapak sudah lakukan Saya eh, sudah sampaikan kepada ini Novi ini. nasihati, ya anak Novi. Lalu dengan guru agama, dengan orang tua juga. Nah sekarang, kapan itu rencana itu Bapak mau buat? Mau bertemu guru agama itu atau dengan orang tuanya Novi ini? Coba Bapak punya rencananya seperti apa? Jadi guru agama saya sudah buat. Iya, Ini kemarin dulu hari Jumat ini. iya, Hari Jumat ini yang saya panggil guru agama datang. Bukan, hari Rabu. Begitu, iya, hari Rabu. Hari Rabu itu yang saya panggil guru agama datang untuk coba diskusikan ini Novi punya keadaan ini. iya, Novi punya keadaan ini saya diskusikan dengan dia. iya, Eh, dan guru agama langsung doakan. Tetapi iya. nanti hari Jumat dia berulah lagi. Oh, iya, iya, Gitu. Dia berulah lagi. iya, Sehingga saya berpikir, oh kalau ini saya dengan pihak sekolah dan teman-teman yang kalau tangani terus tanpa melibatkan orang tua, kayak tahu keadaan di sini, iya, maka ini bisa berbahaya juga untuk kami karena keadaan anak seperti ini. Kenapa kami tidak sampaikan kepada orang tua, begitu? Sehingga saya sampaikan hari Sabtu kemarin untuk ini hari oh, tadi ini hari iya. Senin ini orang tua datang untuk kita diskusikan begitu. Tapi sejauh ini orang tua belum datang, Bapak. Belum datang. Oke, oke, baik, baik. Nah, kalau Begitu. begitu sekarang rencana Bapak bagaimana? Apa Bapak perlu jadwalkan ulang pertemuan ini dengan orang tua atau seperti apa? Jadi saya ingin jadwalkan ulang pertemuan dengan orang tua. Kebetulan besok ini kita masih ada kegiatan, besok dan lusa ada kegiatan. Ya, Ya, saya akan sampaikan kepada orang tua untuk hadir. iya, iya, Hadir hari Kamis. Hari Kamis ini nih. Hari iya, Kamis untuk saya bersama dengan ibu guru agama yang telah saya libatkan ini iya, kita mau sampaikan kepada orang tua bahwa anak ini punya kelakuan seperti begini, kita iya, sudah buat penanganan seperti begini, tetapi iya, hasil daripada penanganan yang kami buat belum maksimal mengakibatkan anak ini kelakuannya tidak berubah dan iya, berulang lagi dampaknya kepada orang tua yang lain. Maka saya hari Senin itu jadwalkan untuk panggil ini korban pu anak-anak anak-anak yang korban ini pu orang tua semua. iya, Begitu. Supaya mereka juga tahu orang tua yang bersangkutan jangan sampai mereka merasa bahwa saya sebagai wali kelas mengada-ngada terkait dengan iya, tingkah laku daripada anak ini. Begitu. iya, iya. Jadi itu suatu hal yang luar biasa. Bapak sudah punya rencana. Nah, sekarang eh, bagaimana? Pasti akan ada kendala, akan ada tantangan, apalagi sekarang ini musim potong kebun, bisa jadi orang tua berhalangan. Ini bagaimana Bapak punya komitmen seperti apa kira-kira nanti kegiatan ini pertemuan bisa jalan dan paling tidak lewat beberapa rencana yang tadi Bapak sudah kemukakan itu anak Novi ini bisa apa nama bisa aman dulu, bisa terbebas dulu dari Ya, gangguan supaya dia tidak mengganggu teman-teman yang lain. Ini Bapak punya komitmen ke depan seperti apa? ya. Jadi begini, saya ini sebenarnya ini eh, saya diskusikan dengan kepala sekolah dulu, Oh iya, iya, iya. begitu. Sebenarnya saya diskusikan kepala sekolah dulu. Jadi yang buat surat ini kan kepala sekolah, toh Bapak, Iya, iya. begitu buat kepala sekolah. Jadi saya suami dengan kepala sekolah, makanya surat itu bukan saya yang buat, tapi saya omong juga seperti Iya, terlalu semangat. Jadi surat itu kepala sekolah. Jadi kira-kira bagaimana Bapak? Ini kalau kita panggil ulang-ulang dan tidak datang ini bagaimana? Begitu. iya, Jadi itu saya mendiskusikan di kepala sekolah sehingga orang tua itu merasa bahwa iya, ini eh, hal ini sangat penting dan sangat sangat perlu perhatian
dari Iya. orang tua sendiri begitu. Oke. Baik Bapak, itu berarti Bapak punya rencana untuk bertemu kepala sekolah, lalu rencana untuk panggil orang tua dari anak Novi ini, terus dengan ibu guru agama lakukan pendekatan itu, eh, Bapak sudah berkomitmen untuk harus secepat ini supaya anak Novi ini bisa aman begitu, begitu ya Bapak? Artinya saya Baik. berkomitmen itu karena dia satu orang, anak Novi ini satu orang saja, tapi dia dampak banyak anak yang Iya, betul merasakan sekali. Bapak, Betul, betul Bapak. begitu. Dan itu sangat Jadi mengganggu. yang sangat Iya, mengganggu. Jadi yang paling penting itu anak Novi ini kita amankan dulu. Nah, iya, amannya seperti bagaimana ini ya? iya, Saya mesti cari tahu dengan orang tua. Tapi orang tua dari pihak sekolah suka sekolah undangan untuk datang kami selesaikan. Tapi sampai saat ini belum datang. iya. Begitu dengan alasan apa saya sendiri juga tidak tahu. Sehingga Baik, baik. besok dan lusa hari Kamis ada kegiatan sehingga saya harus Ya, berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya kalau iya, bisa nih hari Kamis undang semua termasuk anak-anak yang eh, menjadi korban atas tindakan Novi ini iya, bisa dihadirkan semua orang tuanya karena iya, orang tua pernah datang mengadu bukan hanya apa anak-anak pulang dan lapor orang tua tapi pernah datang mengadu di sekolah iya. begitu terkait dengan anak Novi punya tindakan ini begitu. Sehingga saya juga eh, sepertinya terganggu sekali ini kepala sekolah main sampaikan untuk ingatkan kita sebagai wali kelas ya harus kami tindak lanjut secara cepat begitu Bapak. Baik, baik. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak punya rencana ke depan bagaimana mengatasi anak Novi ini. Saya pikir sudah jelas Bapak sudah bicara, sudah punya rencana ke depan itu seperti apa, dan juga komitmen Bapak untuk mau atasi ini anak Novi punya masalah ini sudah cukup jelas, dan saya pikir itu yang bisa Bapak lakukan. Itu yang bisa Bapak buat untuk membantu anak Novi ini bisa keluar dari persoalan yang dihadapi. Mungkin begitu Bapak. Iya. Begitu. Eh, Cukup kok Bapak atau masih ada tidak. yang perlu Ini Bapak? saya mau tanya dulu. Kira-kira Iya. Bapak bisa kasih saya pikiran kok supaya itu orang datang dan saya omong apa dan orang itu Bapak bisa kasih pikiran kok. Eh, Begini Bapak, jadi saya pikir untuk beberapa pihak yang tadi Bapak sebut itu, saya pikir dengan Bapak berkolaborasi dengan Ibu Guru Agama, terus komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, terus ini bicara sama anak Novi, undang khusus anak Novi punya orang tua, bahkan bicara nanti secara gabungan dengan orang tua dari beberapa anak yang jadi korban itu. Di situ saya pikir solusinya akan nampak di situ Bapak. Begitu. Jadi saya tidak bisa kasih solusi begitu. Bapak sudah bicara tadi untuk langkah-langkah itu yang mungkin Bapak bisa lakukan, dan saya sangat yakin dari situ, dari pertemuan-pertemuan itu akan ada solusi untuk bagaimana bisa atasi masalah yang Bapak hadapi. Begitu Bapak. Oh ya, berarti maksudnya ini nanti saya undang dulu datang. Iya. Habis itu kita cerita-cerita ini nanti bisa terjawab ini masalah Iya. Bapak ya begitu Itu sudah bisa. Sudah bisa ada gambaran kira-kira solusi apa yang bisa diambil, pasti nanti akan ada solusi. Karena kalau Bapak duduk sendiri pikir ini yang seperti ini, tapi kalau Bapak punya rencana-rencana tadi itu Bapak langsung eksekusi, pasti 2-3 pikiran gabung, berarti sudah ada solusi untuk Bapak punya masalah di kelas, itu sudah bisa teratasi. betul. Saya juga, Begitu. saya juga berpikir begitu tuh Bapak. Iya, Apa oh ini kalau saya sendiri duduk saya bisa gila juga ini. Duduk pikir iya, Innovi keadaan ini. Karena iya, dia punya dampak terhadap anak yang lain baru sepertinya kita dipersalahkan begitu. iya. Tidak perhatian terhadap anak ini. Begitu. Maunya dorong minta untuk kasih keluar saja dari sekolah. Nah, ini bagaimana kalau kita kasih keluar ini anak masih kecil kelas 1 rugi ini Bapak kasihan ini. Ya, begitu Bapak. Yo, itu Maksudnya nah itu begitu dulu ya Bapak. berarti hari Kamis yang menentukan ya. Berarti nanti kalau misalnya hari Kamis itu kami sudah dapat informasi dan boleh bagaimana lagi satu konsultasi dan Bapak lagi tuh. Bisa kok. Boleh nanti datang kita cerita-cerita juga baik sebelum kita ini. Bagaimana Bapak? Nanti boleh, nanti Bapak datang kita tukar pikiran, kita saling memberi penguatan toh, begitu. Nah, Yo. Saya terlalu berharap untuk Bapak bisa bantu saya karena ini masalah sampai di sini baru saya berhadapi yang model begini Bapak. betul Bapak. Begitu.
Yang Dan biasanya kita hadapi di kelas tuh alfa iya, hadapi ini, tapi sekarang saya juga angkat tangan karena ini berkaitan dengan makhluk gaib ini. iya, betul, betul. Jadi saya rasa agak sedikit rumit dan memang membuat saya juga tidak bisa tidur berhari-hari. Pikir ini keadaan anak ini. Ya Bapak, itu saya minta terima kasih ke Bapak. Oke, baik. Ya, Jangan sama-sama. marah ya. Jangan marah, ini saya Tidak bikin repot ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak. Itu saya permisi. Salam. Iya, shalom Bapak, ya. Baik Bapak, mungkin saya langsung ambil bagian. Jadi tadi kita dua punya waktu, tadi Pak Fasil bilang sampai jam 2 lewat berapa ya? 15 Pak. Oh, 2.15. Berarti waktu saya tinggal 20 menit maksimal. 19 menit, baik. Tadi terpotong saya ke kelompok lain, begitu seru-serunya Pak Mika mau menyampaikan aksinya, rencananya kapan. Saya kepotong di kelas lain karena saya lihat di kelas lain sudah juga perlu di ini. Silakan. Siap. Terima kasih Bapak Fasil. Terima kasih Bapak. Ya. Ya. Kita mulai ya Bapak. Ya, silakan. Ya, masuk. Ya, Salam. Masuk. Ya. Bapak, ini mungkin Bapak ada sibuk, ini saya ada datang mau bertemu Bapak sedikit. Ini bisa kok Bapak? Ya, Pak Mias, masuk sudah. Duduk. Ya, baik, terima kasih Bapak. Ya, ini matahari juga terlalu panas, hujan juga belum turun, ini yang kita. Itu sudah cuaca model ini. Iya. Tapi harus kita dengan senang hati ya. Iya. Dengan senang hati bercerita. Mungkin Pak Mias mau bercerita ini. Iya. Bagaimana, Baik, Bapak. Iya. Bapak, jadi saya datang bertemu ini, saya tadi di kelas itu ada satu anak, di pelajaran agama itu ada satu anak, Petrus ini sudah 2 kali saya pun jam pelajaran ini dia tidak ikut Bapak. 2 kali saya pun jam pelajaran agama ini 2 kali dia sudah tidak ikut. Setelah saya coba tanya teman-teman juga tidak tahu dia punya alasan seperti apa. Nah ini yang saya ada, maksudnya bagaimana supaya ini semua ujian, ini kelas 3 ini, sebentar lagi orang ujian, ini maksudnya bagaimana cara supaya anak ini dia bisa masuk kelas kok. Paling tidak belajar dulu sampai selesai dulu begitu. Ini kalau dia bolong-bolong begini nanti kayak kesulitan juga nanti dalam penilaian, ini bagaimana? Begitu Bapak, itu yang saya ada mau omong dengan Bapak itu. Oh. Ini anak siapa? Bapak anak siapa? Petrus Bapak. Petrus. Ya. Oh iya. Baik. Ketika Pak Mias omong dan saya mendengar ini, kira-kira saya mau tanya Pak Mias. Iya. Apa yang saya bisa bantu? Ya Pak Mias? Iya Bapak. Dan ini kira-kira dari hasil kitab 2 pembicaraan ini, iya Bapak. Di akhirnya Pak Mias mau kira-kira maunya seperti bagaimana? Coba Pak Mias ceritakan. Baik Bapak, jadi ini saya maunya itu anak ini dia jangan alpa-alpa lagi Bapak. Ini sudah mau dekat ujian ini. Jadi ini yang saya punya rencana ini Bapak. Ini mau panggil dia kok bagaimana bersurat atau bagaimana ya anak ini. Saya mau rencana bertemu dengan wali kelas kok. Bisa bicara sama-sama cari solusi kok, atau mau bertemu orang tua, tapi ini yang saya masih ada pikir-pikir saja, tapi saya ngomong dengan Bapak dulu begitu, semua tukar pikiran dengan Bapak dulu. Saya punya beberapa ini maksud tadi, rencana tadi itu begitu Bapak. Nah ini yang saya mau datang omong dengan Bapak kok. Atau dari Bapak mungkin yang terbaik seperti apa Bapak? Yang terbaik seperti menurut Bapak seperti apa, nah itu yang saya ikut supaya paling tidak anak ini bisa diselamatkan dulu nih. Baik. Jadi itu saja. Dari Pak Mias itu saja. Pak Mias? Iya Bapak. Kira yang ingin dicapai ini itu saja. Nah, ada lagi kok, jangan sampai.
Iya Bapak. Jadi eh, saya punya rencana tadi itu Bapak, karena saya lihat ini, nah kita kan guru mata pelajaran, sementara yang paling dekat dengan anak-anak ini kan wali kelas. Jadi mungkin wali kelas ini yang bisa saya koordinasi kok dia bagaimana cari solusi, kita dua cari solusi sama-sama, anak ini apa dikunjung ke rumah atau disurati atau seperti apa ini. Nah selain wali kelas saya juga ada berpikir untuk mau jalan-jalan ke rumah begitu di Petrus Puruma. Memang di tengah kampung sana agak jauh apa, tapi ya saya coba ini lihat waktu 1-2 hari ini kok, saya coba jalan pelan-pelan naik dulu kok. Mudah-mudahan dia punya orang tua ada di rumah, kita bisa cerita-cerita dulu begitu Bapak. Nah terus anak ini juga saya ada rencana, kalau 1-2 hari ini dia datang sekolah, barangkali mungkin saya panggil dia khusus di ruangan, saya ada mau omong-omong dengan dia sedikit begitu Bapak, untuk Petrus ini. Baik. Sekarang saya mau tanya Bapak Mias dulu. Iya. Kira-kira sebelum Pak Mias menceritakan hal ini kepada saya ini, Iya. apa yang membuat Pak Mias merasa tidak nyaman dengan ini Petrus? Bapak ini kan dia sudah masuk ini ikut pelajaran 2 kali nah Bapak. Dia tidak masuk ikut pelajaran 2 kali ini kan, yang pertama dia punya teman-teman rasa cemburu. Nah, kenapa kita yang lain ini masuk ikut belajar, kerja tugas, diskusi, semua kita ada ikut, terus ada teman yang tidak ikut pelajaran. Padahal di pelajaran lain dia ada. Begitu. Anak ini ada, dia tidak alpa, dia ada masuk sekolah, tapi pasti pelajaran agama dia tidak masuk. Ini yang saya maksudnya supaya dia ikut begitu Bapak, ikut pelajaran agama juga. Jangan hanya pelajaran lain saja yang dia ikut Bapak. Oh, berarti saya sudah bisa paham sekarang. Saya sudah bisa paham sekarang terkait dengan ini Petrus punya kelakuan ini. Jadi berarti dia itu pelajaran lain dia masuk, tapi di Pak Mias punya dia tidak masuk, begitu ya? Iya, betul Bapak. Selain perlakuan Petrus ini, kira-kira ada hal apa lagi yang membuat Pak Mias tidak nyaman dari perlakuan ini? Ada hal apa lagi? Bapak, saya pikir untuk sementara itu saja Bapak. Ini dia tidak masuk kelas 2 kali ini yang saya ada mau datang, ada omong dengan Bapak nih. Bapak berarti hanya ini saja dia punya. Petrus punya tingkah laku ini saja yang membuat bukan dia punya tingkah laku Bapak, dia punya ketidakhadiran di ketidakhadiran. Saya punya kelas mata pelajaran agama Bapak, sudah 2 kali tidak masuk. Begitu Bapak. Nah ini takutnya nanti mau ulangan baru dia datang, atau mau ujian baru dia datang, kan tidak enak. Kita mau terima dia ikut ulangan, nanti dia pun teman-teman nanti bila apa, cemburu, terus kan tidak bagus. Nanti saya juga kesulitan dalam memberi nilai, kasih nilai nanti itu Bapak. Baik, betul. Nah sekarang begini, saya tanya lagi. Selama ini langkah-langkah apa yang Pak Mias sudah buat iya. untuk menghadapi ini anak ini Petrus ini? Baik Bapak, jadi tadi saya ada gambarkan itu, saya ada, memang ini kasus ini baru pertama kali terjadi, tapi saya ada rencana mungkin 1-2 hari ini saya coba bertemu Ibu Wali Kelas dulu, Ibu Asti, kebetulan dia masih ada di kelas. Nanti kalau bukan ini hari, besok mungkin saya bertemu supaya kita cari jalan keluar. Apakah Ibu Asti sebagai wali kelas bisa berkunjung saja ke rumah, atau nanti kita ini jalan-jalan ke rumah, saya juga jalan-jalan ke rumah bertemu dengan orang tua, kita cerita-cerita cari solusi. Dan saya juga ada rencana mau panggil ini anak kok, mau tanya-tanya sedikit begitu Bapak. Nah, itu dia begitu rencana ke depan. Rencana mau panggil dia untuk tanya-tanya dia begitu? Iya. Baik, berarti saya mau tanya lagi, tidak apa-apa ya Pak Mias, saya tanya terlalu banyak nih. Ya. Itu Pak Mias mau panggil dia untuk tanya-tanya dia, ada lain lagi kok? Itu yang saya ada pikir Bapak, mungkin Bapak ada
solusi lain yang mungkin menurut Bapak paling tepat barangkali. Tapi Oh, kalau iya. menurut saya itu 3 cara tadi itu, bertemu wali kelas, baku omong wali kelas cari jalan keluar, atau saya yang jalan-jalan ke rumah bertemu orang tua, dan atau panggil ini anak dan tanya-tanya atau restitusi. Saya mau kasih restitusi dia begitu, Bapak. Oh, pakai restitusi. Baik, sekarang begini. Kira-kira kapan Pamias mau buat ini rencana ini? Panggil kotanya ini. Iya, Bapak. Untuk bila mau bertemu wali kelas ini kan kebetulan Ibu Asti masih ada mengajar, guru bahasa Inggris dia masih ada di kelas 7. Jadi nanti ya ini sudah jam begini, ya, seorang ibu guru pulang datang biar nanti besok saja Bapak. Besok rencana pagi-pagi sebelum masuk kelas itu saya coba bertemu dia supaya kita dua aku omong cari solusi ini anak seperti apa. Oke. Begitu Bapak. Berarti waktunya belum sepakat, tunggu ini ibu guru dulu begitu ya? Untuk mau berkunjung ke rumah atau panggil orang tua ini belum Bapak. Nanti saya setelah bertemu dengan wali kelas dulu. Dulu. Wali kelas bilang sudah Bapak nanti saya ke rumah, atau wali kelas bilang nanti kita dua jalan-jalan ke rumah ya bertemu ini anak punya orang tua nanti kita ikut itu Bapak. Oke, bagus. Begitu. Nah, kira-kira saya tanya lagi, setelah bertemu ini anak atau dengan orang tuanya, Iya. nah, apa yang ingin Pamia sampaikan? Iya Bapak. Jadi mungkin nanti kalau ke rumah mungkin saya gambarkan saja kondisi anak Petrus ini di sekolah ini. Memang dia ada datang sekolah tapi di jam agama ini sudah 2 kali pertemuan ini dia tidak masuk kelas. Jadi itu yang saya saya juga tidak bermaksud di bertemu orang tua kok mau omong ini anak punya kekurangan, kelemahan, kesalahan-kesalahan di sekolah di orang tua, tidak punya maksud. Hanya mau dicerita-cerita saja begitu kok. Bagaimana ini gambarkan sedikit anak Petrus punya keadaan di sekolah ini dengan orang tua begitu. Baru dengan orang tua kira-kira cari solusi seperti apa begitu. Itu saya punya rencana ke depan begitu Bapak. Oh, itu kira-kira ada hal lain lagi kok kira-kira bertemu dengan orang tua Petrus atau Petrus apa yang disampaikan hanya untuk menggambarkan saja atau ada hal lain lagi Pamias ini? Jadi saya pikir ini barangkali wali kelas dulu. Besok wali kelas, habis itu mungkin pulang sekolah saya coba ke rumah orang tua. Besok juga kalau Petrus datang di jam istirahat saya panggil dia. Saya rencana panggil dia kok. Hanya tanya dia dulu begitu. Oh, berarti besok rencananya mendahului semua itu Bapak panggil Petrus dulu. Bapak patut panggil Petrus dulu kalau misalnya besok Petrus datang ini. Iya, betul Bapak. Setelah itu Bapak mau lanjutkan lagi untuk bertemu orang tua begitu ya Pamias? Wali kelas dulu Bapak. Jadi wali kelas dulu, pagi-pagi saya bertemu wali kelas dulu, cerita sedikit, gambarkan kondisi ini. Nanti di jam istirahat itu baru saya panggil Petrus Bapak. Di jam istirahat itu saya panggil Petrus, mungkin saya tanya-tanya sedikit tentang kita punya keyakinan kelas itu. Saya tanya-tanya sedikit itu supaya dia ingat kembali dan paling tidak dia harus masuk kelas setiap mata pelajaran itu harus masuk begitu. Nanti pulang sekolah dulu baru saya jalan-jalan ke rumahnya, ke rumah Petrus, bertemu dengan orang tua Bapak. Bagus tuh Pamias. Bagus, saya sangat mendukung tindakan dari Pamias itu. Ya, itu Pamias buat. Kira-kira, menurut saya bertanya lagi. Iya. Pamias merasa ada kekuatan dalam diri Pamias dalam menghadapi ini? Bapak, saya pikir itu tadi saya bilang tuh wali kelas dengan orang tua itu menurut saya orang-orang yang memang harus atau pihak-pihak yang memang harus saya bangun komunikasi duluan begitu. Nah, termasuk juga anak Petrus sendiri. Jadi 3 pihak ini baik wali kelas, orang tua dan anak Petrus ini setelah bertemu dengan Bapak ini lewat kita punya diskusi yang Bapak ada kasih beberapa penguatan ini. Nanti setelah ini saya akan lakukan itu Bapak. Jadi saya pikir selain itu ya guru kebetulan di sekolah guru BK tidak ada. Jadi selama ini kami ada masalah siswa kita hanya komunikasi kerjasama dengan wali kelas dan Bapak kepala saja Bapak. Selain orang tua itu. Begitu Bapak.
luar biasa. Eh, saya pikir tindakan Pamias sangat luar biasa untuk dilakukan. Kira-kira ada apa rencana lain lagi? Tidak ada, Bapak, saya pikir beberapa rencana tadi itu yang saya coba buat dulu. Saya coba buat dulu, baru nanti hasilnya bagaimana mungkin saya datang di Bapak lagi. Kalau belum berhasil, saya datang di Bapak lagi. Saya mungkin tanya-tanya lagi dengan Bapak, atau mungkin Bapak punya solusi lain yang bisa ini nanti. Tapi ini yang tadi saya ada omong ini saya coba buat dulu. Besok saya buat dulu Bapak. Oke, baik. Jadi bagus. Saya sangat apresiasi apa yang Pamias telah gambarkan lewat perbincangan kita hari ini. Iya. Saya sangat suka rencana ini, Pamias. Saya sangat suka rencana ini dan komitmen Pamias untuk melakukan apa yang menjalankan apa yang direncanakan. Pamias ya? Iya, iya. Kira-kira ada Pamias ada minta bantuan untuk teman lain itu seperti Bapak Ibu guru itu sudah disampaikan atau belum? Bapak Ibu guru atau ada teman lain yang perlu diminta bantuan, ada atau tidak? Pamias untuk menjalankan Pamias berencana ini. Jadi Pamias sudah jelaskan ada beberapa, tapi jangan sampai ada lain lagi. Ya, jadi mungkin untuk sementara masih dengan wali kelas saja dulu Bapak. Nanti masih dengan wali kelas saja. Saya pikir nanti dengan wali kelas mungkin gambaran tentang anak ini punya keadaan di sekolah, wali kelas lebih tahu Bapak. Jadi setelah saya bertemu pasti ada jalan keluar lain yang mungkin wali kelas juga bisa nanti bantu saya untuk atas ini anak begitu Bapak. Jadi untuk sementara masih dengan wali kelas dulu, baru rencana panggil ini anak di jam istirahat, terus sore atau pulang sekolah ini saya coba ke rumah bangun komunikasi dengan orang tua Pak. Sedangkan untuk teman-teman guru mapel lain, ya kalau guru BK ada mungkin saya ke guru BK, tapi karena kebetulan di sekolah guru BK tidak ada, jadi untuk sementara untuk guru ya hanya dengan wali kelas saja dulu. Nanti cara-cara ini saya buat dulu. Kalau ada perubahan, anak Petrus ini dia sudah rajin ikut pelajaran agama, berarti itu sudah dianggap berhasil Bapak. Tapi kalau dia masih alfa atau tidak masuk kelas di jam agama, berarti mungkin saya datang lagi di Bapak Kepala, atau ya, teman-teman lain juga ada Bapak Max, Ibu Pris, Bapak Bas, teman-teman lain, nanti saya coba tukar pikiran dengan mereka juga untuk cari solusi sama-sama. Itu saya punya rencana, punya maksud seperti itu Bapak. Luar biasa Pamias. Saya sangat mengapresiasi pikiran Pamias dan rencana untuk menyelesaikan ini persoalan dari Pamias ini. Saya sungguh sangat mengapresiasi dan rencana ini terlalu baik. Itu terlalu baik untuk dilakukan. Untuk itu secara cepat Pamias tindak lanjut sesuai dengan apa yang kita sudah bicarakan ini. Untuk anak Petrus ini kita bisa selesaikan persoalannya terkait dengan tidak masuk ke kelas ini begitu. Kalau kita lepas lama-lama nanti bisa menjadi ini. Jadi Pamias punya rencana tindakan itu saya sangat ini luar biasa sekali Pamias, luar biasa sekali. Mungkin ada hal yang perlu Pamias mau sampaikan lagi? Bapak, mungkin itu saja dulu. Saya lihat Bapak juga mungkin ada kerja lain, jadi mungkin itu saja saya punya maksud Bapak. Tidak apa-apa Pamias, tidak apa-apa. Nah, itu berarti saya pikir untuk saya punya maksud ini sudah tersampaikan, dan ini setelah bertemu dengan Bapak ini saya sudah artinya semakin merasa yakin saya punya rencana untuk atas ini anak ini harus cepat buat. Kalau tidak dia akan mengganggu atau teman-teman lain akan terpengaruh itu. Begitu Bapak. Itu kan dia nanti seperti virus dalam kelas yang kalau saat Petrus ini tidak cepat diselesaikan dan
dia ikut pelajaran kembali, berarti teman-teman lain juga nanti akan ikut. Kalau orang bilang, Pak Guru juga, ini Petrus ada tidak ikut pelajaran, diam-diam saja ini. Betul. Jadi itu yang saya tidak mau begitu, Bapak. Jadi maksudnya, mungkin setelah bertemu Bapak ini, saya sudah ada semakin merasa yakin, mungkin saya harus segera tindak lanjuti saya punya rencana-rencana tadi itu, Pak. Tapi saya berkomitmen bahwa ini harus segera diselesaikan. Paling lambat dalam minggu ini 1-2 hari ini, sebelum minggu depan sudah harus selesai, karena ini sudah mau ulangan akhir semester, begitu. Sudah mau ulangan akhir semester, di awal Desember sudah mau ulangan akhir semester. Nah ini kalau tidak cepat berarti nanti anak ini dia rugi nanti. Begitu, dia rugi nanti karena saya juga alami kesulitan nanti penilaiannya seperti apa. Saya mau kasih nilai dia seperti apa. Begitu. Jadi itu saja Bapak, itu yang saya bisa omong dengan Bapak. Jadi mungkin saya bisa luar biasa Pak Mias, luar biasa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mias dalam menghadapi Petrus ini. Semua telah kita diskusikan, tetapi kembali kepada Pak Mias kembali kepada Pak Mias untuk melakukan rencana yang telah kita diskusikan ini. Dan di akhir dari pembicaraan kita ini mungkin Pak Mias mungkin mau keluar, mau pergi, tapi Pak Mias berdoa dulu karena semua yang kita buat ini kita minta tuntunan Tuhan untuk bisa kasih kita petunjuk untuk menghadapi kita anak-anak Pak Mias ya. Baik ya. Ya, baik Bapak, itu kita berdoa. Iya baik ya. Ya. Oke, baik Pak Mias. Ya, baik Bapak. Jadi itu. Terima kasih Bapak. Luar biasa Pak Mias. Mungkin mengganggu sedikit Bapak punya waktu. Oh, tidak mengganggu Pak Mias. Tidak mengganggu, sangat tidak mengganggu. Luar biasa. Ya, terima kasih. Luar biasa Pak Mias. Terima kasih ya. Ya, salam. Salam Bapak ya. Ya. Bapak, kita punya waktu masih ada 3 menit ini. Ya. Maksudnya tadi coachingnya di kasus Bapak tadi itu ada bagian yang mungkin terputus kita ini. Jadi anggap saja kita sudah ada di bagian akhir, Bapak sudah sampaikan komitmen. Iya. Jadi Bapak coba pamit keluar dulu. Bapak ya. Ya. Oke. Pak Mias. Iya, Bapak. Sorry. Bapak sebagai guru senior, saya sudah ganggu Bapak. Tidak untuk menyampaikan permasalahan saya ini, apa yang telah Bapak sampaikan ini bisa saya tindak lanjut dalam beberapa hari ini ketika kegiatan selesai. Rencana hari Kamis kami tindak lanjut. Terima kasih Bapak. Luar biasa Bapak. Jadi Bapak punya maksud sudah tersampaikan dan Bapak punya kehadiran ini, intinya saya apresiasi Bapak. Saya apresiasi Bapak punya maksud datang ini. Ya sebenarnya ada Bapak kepala sekolah yang lebih berkompeten untuk bantu Bapak, atau paling tidak Bapak bertemu Bapak kepala sekolah saja. Tapi karena mungkin Bapak berpikir, ya kebetulan kita dua yang tiap hari ada sama-sama, bukan sama-sama dalam hal negatif, tapi paling tidak dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di kerja ini, kita dua biasa sama-sama. Jadi itu yang mungkin Bapak ada datang. Tapi terima kasih Bapak sudah datang, dan itu yang saya bisa buat. Begitu, saya hanya bisa kasih kekuatan di Bapak. Saya yakin Bapak mampu, Bapak bisa hadapi anak Novi ini dengan kekuatan doa yang tadi Bapak ini kerjasama dengan guru agama, dengan orang tua. Saya pikir itu yang tinggal Bapak tindak lanjuti. Nah, itu saja Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak dan bisa berkolaborasi. Bapak menyampaikan pikiran-pikiran baik kepada saya untuk saya bisa pedomani Bapak. Secara jujur saya sudah berhadapan dengan mencari solusi dengan beberapa guru yang lain terkait dengan penanganan masalah, tetapi sampai di Bapak saya merasa puas sekali karena Bapak bisa kasih satu pikiran yang luar biasa untuk saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak ya. Salam Bapak. Salam. Wah, ini ini kita mau panjang tapi Ibu semester sudah masuk jadi. Bapak ini mata-mata kelompok. Mata-mata masuk.